Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 313. Oke lah, gak usah banyak mangming bang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan baru saja menemukan roh hantu yang selama ini dia cari, dan roh hantu ini berbentuk otak yang besar. Namun sebelum sempat mengambil tindakan, sesuatu yang cukup mengerikan pun terjadi. Puluhan ribu monster anjing laut yang semula hanya menatap Xiaoyan dengan penuh rasa penasaran, ini mendadak mereka berubah. Matanya menjadi memerah, dipenuhi dengan niat yang sangat kuat. Xiaoyan menghela nafas panjang yang kemudian dia menggelengkan kepalanya, benar-benar berubah secepat, membalikkan telapak tangan. Tanpa terburu-buru, Xiaoyan pun melepaskan jubah penyamaran yang diberikan oleh Yulin, dan kemudian dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Api surgawi mulai menyala di telapak tangannya, sementara pedang kuno api surgawi muncul dengan kobaran api merah menggetarkan udara. Namun ketika melihat wajah-wajah polos dari para monster anjing laut itu, Xiaoyan justru mengurungkan niatnya. Sayang sekali, jika aku harus melenyapkan kalian semuanya. Xiaoyan teringat dengan perkataan dari tetua Yu bahwa makhluk-makhluk ini sebenarnya sangatlah jinak. Mereka hanya berubah ganas ketika dikendalikan oleh roh hantu yang berada di dalam tempat ini. Kalau begitu, target sebenarnya bukan para monster anjing laut, melainkan roh hantu berbentuk otak itu. Xiaoyan pun perlahan memejamkan matanya. Kekuatan jiwa yang luar biasa mulai berkumpul, membentuk sesuatu yang tak kasat mata di tempat sekelilingnya, yang kemudian pung! Gelombang kejut dari kekuatan jiwa pun meledak ke berbagai arah. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, namun hasilnya sungguh luar biasa. Satu persatu para monster anjing laut itu pun memutar bola mata mereka, mulutnya langsung berbusa, dan kemudian mereka pingsan. Dalam sekejap saja, puluhan ribu monster anjing laut ambruk bersamaan, membuat tempat ini yang tadinya penuh dan juga sesak berubah menjadi sunyi. Xiaoyan hanya tersenyum kecil. Gelombang kejut dari kekuatan jiwa memang paling efektif menghadapi lawan seperti ini. Sekarang pandangan mata dari Xiaoyan hanya tertuju pada satu sasaran, yaitu roh hantu berbentuk otak. Namun tepat ketika dia hendak melakukan pergerakan, tiba-tiba dar, katak bermata raksasa kembali muncul. Mata hijau dari katak itu berubah menjadi merah menyala. Tubuhnya pun membesar dengan sangat cepat hingga kembali menjadi raksasa. Jelas sekali bahwa kesadarannya kini telah sepenuhnya dikuasai oleh roh hantu berbentuk otak itu. Katak raksasa pun mengaum dan kemudian melompat ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan tak sedikit pun mempunyai rasa takut. Setiap langkah dari lompatan katak raksasa mengguncang tempat ini. Bahkan beberapa monster anjing laut yang sudah pingsan pun ketika terinjak, tubuh mereka ikut hancur. Xiaoyan hanya bisa menghela napas pelan. Ternyata kaulah kartu trafnya. Dia tidak langsung mengeluarkan teknik bertarung. Di matanya, katak raksasa ini yang hanya berada di puncak bintang 6 Dodi bukanlah ancaman besar. Tapi yang membuat Xiaoyan harus waspada justru roh hantu berbentuk otak yang mampu mengendalikan makhluk hidup. Tiba-tiba, lidah panjang dari katak raksasa itu pun melesat seperti cambuk, dan serat! Xiaoyan terlambat menghindar. Tubuhnya pun terlilit oleh lendir yang sangat lengket dan kemudian terseret menuju mulut dari katak raksasa tersebut. Lidahmu panjang sekali ya. Meskipun sempat bercanda, Xiaoyan segera mengaktifkan api surgawi, yang kemudian api panas berwarna merah itu pun membakar lidah katak hingga gosong. Monster itu pun menjerit kesakitan lalu melepaskan Xiaoyan, dan saat itulah suara dari tetua Zanlao terdengar dari dalam menara di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, hati-hatilah, itu bukan roh hantu biasa, itu adalah roh hantu kebijaksanaan kuno, peringkat ke-16, mampu mengendalikan kesadaran dari berbagai makhluk hidup. Mendengarkan penjelasan seperti ini, ekspresi wajah Xiaoyan pun langsung berubah serius. Oh, jadi begitu ya. Tanpa membuang banyak waktu, dia segera menarik seluruh kekuatan jiwa kembali ke dalam tubuhnya untuk melindungi kesadaran jiwanya. Dia tidak boleh memberikan sedikit pun celah. Jika pikiran Xiaoyan berhasil dikuasai, maka pertarungan ini akan berakhir sebelum benar-benar dimulai. Katak bermata raksasa kembali mengangkat kedua kaki depannya, dan kemudian dengan suara berat yang nyaris tidak jelas dia mengucapkan, "Ki pasang surut."
Seketika air di seluruh ruangan ini pun mulai berputar. Ribuan tetes air berkumpul menjadi pusaran raksasa. Dalam beberapa detik pusaran itu pun berubah menjadi seekor naga air yang mengaum dengan ganas. Tanpa ragu, naga air itu pun menerjang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tetap tenang. Dia mengangkat pedang kuno api surgawi lalu mengayunkannya 1000 kaki tanpa bayangan. Ratusan bayang pedang telah memenuhi tempat ini yang kemudian menghantam naga air itu. Awalnya naga air tampak mulai hancur, namun tiba-tiba pum! Tubuh naga air justru membesar berkali-kali lipat. Dalam sekejap Xiaoyan tertelan hidup-hidup oleh pusaran air raksasa. Tubuhnya berputar tanpa kendali, pandangan matanya kabur, arah atas dan juga bawah pun menjadi tak bisa dibedakan. Belum sempat Xiaoyan memulihkan keseimbangan, katak bermata raksasa sudah muncul di sampingnya, yang kemudian kaki depannya langsung mencengkeram tubuh dari Xiaoyan. Gerak! Suara patah tulang pun menggema. Cairan merah menyembur keluar dari dalam mulut Xiaoyan. Dia mencoba mengeluarkan api surgawi, namun tidak bisa. Dan dia mencoba menggunakan kekuatan dari segel roh, tetap tidak bisa. Bahkan roh hantu yang berada di dalam tubuh Xiaoyan seolah juga telah lenyap tanpa jejak. Dengan napas yang semakin berat, Xiaoyan akhirnya menyadari ada yang salah. Semua ini bukan sekedar pertarungan biasa. Xiaoyan yang sebelumnya terjebak di dalam ilusi akhirnya mulai menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya memeriksa tubuhnya sendiri. Doginya telah menghilang, api surgawi telah lenyap. Bahkan 3 keajaiban yang telah menyatu dengan tubuhnya seolah juga tak pernah ada. Semuanya terasa begitu nyata. Namun justru karena terlalu nyata, Xiaoyan tersenyum tipis. Jadi begini kemampuanmu, roh kebijaksanaan kuno. Tanpa sedikit pun rasa panik, Xiaoyan perlahan memejamkan matanya. Buat ilusi sekuat apapun, kau tidak akan bisa menipu jiwaku. Detik berikutnya, gelombang kekuatan jiwa meledak dari dalam tubuh Xiaoyan. Pung! Seluruh dunia di sekitarnya pun retak seperti cermin. Katak bermata raksasa, monster anjing laut, air, langit, semuanya pecah berkeping-keping. Saat Xiaoyan kembali membuka mata, dia mendapati bahwa dirinya kini telah berdiri di tepi danau suci. Tetua Yu sedang menatapnya sambil tersenyum ramah. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya pelan. Masih ilusi juga. Roh kebijaksanaan kuno memang luar biasa. Begitu satu ilusi dihancurkan, dia kembali menyeret lawannya ke dalam ilusi berikutnya. Andaikan orang lain yang menghadapi hal ini, mungkin mereka akan terjebak untuk selamanya. Tetapi Xiaoyan berbeda. Di dalam tubuhnya bersemayam roh hantu peringkat kelima, jauh lebih tinggi daripada roh hantu kebijaksanaan kuno yang berada di peringkat ke-6. Selama pikirannya tetap tenang, ilusi apapun pasti memiliki sebuah celah. Xiaoyan pun duduk bersila. Dia tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan perlawanan, tidak mengejar apapun. Dia hanya merasakan keberadaan dari dirinya sendiri, merasakan denyut dari jiwanya, dan juga merasakan lokasi dari roh kebijaksanaan kuno. Beberapa saat kemudian mata Xiaoyan terbuka. Kilatan tajam pun muncul pada pupil mata itu. Sekarang, tubuhnya kemudian melesat ke arah depan, tangannya langsung meraih ruang kosong. Namun, yang ia genggam bukanlah udara, melainkan sebuah benda bercahaya. Gerak! Seluruh ilusi pun langsung runtuh. Pemandangan di tempat sekitar kembali berubah. Puluhan ribu monster anjing laut masih berada di tempatnya. Tetapi kini semuanya telah kehilangan kesadaran. Sedangkan katak bermata raksasa tubuhnya menyusut dengan sangat cepat dari yang awalnya sebesar gunung menjadi hanya sebesar katak biasa. Aura menakutkan dari Dodi bintang 6 tahap puncak pun dari katak ini juga telah lenyap. Yang tersisa hanyalah kekuatan setara dengan Dodi bintang 4, dan saat itulah Xiaoyan benar-benar memahami semuanya. Ternyata kekuatan dari katak itu selama ini juga merupakan ilusi. Semua rasa takut, semua tekanan, dan juga pertarungan tadi adalah permainan dari roh kebijaksanaan kuno. Xiaoyan menatap benda bercahaya di tangannya, bentuknya menyerupai otak transparan. Kilatan listrik terus-menerus menari di dalamnya. Inilah roh hantu kebijaksanaan kuno yang merupakan roh hantu peringkat ke-16.
makhluk spiritual yang mampu mengendalikan kesadaran dari makhluk hidup. Souyen tersenyum puas. Nan Erming, akhirnya semua syarat untuk membangkitkanmu telah lengkap. Souyen bersiap meninggalkan tempat ini, namun tiba-tiba suara kecil terdengar dari telapak tangannya. Tunggu dulu. Souyen pun langsung membeku. Dia menatap otak transparan yang merupakan roh hantu kebijaksanaan kuno dengan mata terbelalak. Makhluk ini ternyata bisa berbicara. Aku tidak bisa ikut dengan dirimu. Kalau aku pergi, maka tempat ini akan runtuh. Air juga akan mengering, dan semua makhluk yang ada di dalamnya juga akan mati. Untuk pertama kalinya Souyen bertemu dengan roh hantu yang mampu berbicara layaknya manusia. Kecerdasannya benar-benar melampaui semua roh hantu yang pernah dia temui. Souyen pun segera melihat ke arah bawah. Di tempat roh hantu kebijaksanaan kuno tadi berada, ternyata terdapat sebuah cakram batu raksasa. Permukaannya dipenuhi dengan tulisan-tulisan kuno yang cukup rumit. Begitu roh hantu kebijaksanaan kuno diangkat, putaran dari cakram itu pun mulai melambat. Energi di seluruh ruangan ini juga ikut melemah. Jadi, kau adalah sumber energi dari tempat ini, gumam seorang Souyen. Dia segera cepat berpikir, kalau membawa roh hantu kebijaksanaan kuno pergi, maka ruang ini akan benar-benar hancur. Namun, meninggalkannya di sini juga hal yang mustahil. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Souyen teringat saat dulu dia menciptakan inti api, hati yang terjatuh, di dalam benua Doki, tepatnya pada Akademi Jianan. Kalau api surgawi bisa dibuat menjadi inti energi, maka roh hantu juga pasti bisa. Tanpa ragu, Souyen langsung menelan roh hantu kebijaksanaan kuno ke dalam tubuhnya, dan dia pun duduk di atas cakram batu. Saat itu juga dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Simbol-simbol kuno yang berada di bawahnya pun memancarkan cahaya lembut yang kemudian energi misterius mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Doki Souyen perlahan meningkat. Walaupun hanya sedikit, dia merasakan bahwa dirinya semakin dekat menuju Dodi Bintang 8. Tempat ini ternyata juga merupakan tempat kultivasi. Souyen kemudian menghafalkan seluruh aksara kuno yang tertulis pada cakram batu, dan dia yakin suatu hari nanti pengetahuan ini akan sangat berguna. Setelah selesai, kedua tangannya pun membentuk sebuah segel, dan seluruh kekuatan roh hantu yang ada di dalam tubuhnya pun berkumpul menjadi bola energi warna-warni. Semakin lama semakin padat hingga akhirnya hanya sebesar pil obat. Selesai. Souyen kemudian meletakkan inti energi itu tepat di tengah-tengah dari cakram batu, dan kemudian dalam sekejap saja cahaya kembali memenuhi seluruh ruangan ini. Energi spiritual yang sempat menghilang kembali mengalir. Retakan ruang berhenti meluas. Semuanya telah kembali stabil. Souyen menghembuskan nafas lega. Mungkin hanya mampu bertahan beberapa ratus tahun, tetapi setidaknya aku tidak menghancurkan rumah mereka. Dengan senyuman yang puas, Souyen kembali menggunakan jubah pemberian dari Yulin, dan kemudian dia pun berenang menuju permukaan. Beberapa saat kemudian, ketika kepalanya muncul di atas permukaan dari Danau Suci, dua sosok langsung berlari menghampirinya. Dia adalah kekacauan abadi dan juga Huo Hong-er. Wajah keduanya telah penuh dengan kecemasan. Saudara Souyen, bagaimanakah hasilnya? Apakah kau berhasil? Souyen pun tersenyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. Iya, kita berhasil. Dan sekarang saatnya membawa Nan Erming kembali pada kehidupan. Begitu Souyen kembali dari dasar danau itu, wajahnya tak lagi menunjukkan rasa lega seperti sebelumnya. Meskipun Souyen berhasil memperoleh roh hantu kebijaksanaan kuno, tapi ada kegelisahan lain yang jauh lebih besar di dalam pikirannya. Kekacauan abadi tiba-tiba bertanya, "Saudara Souyen, ada apa? Apakah kau baik-baik saja?" Souyen hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Tidak apa-apa, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padamu nanti. Untuk saat ini, menyelamatkan Nan Erming adalah hal yang paling penting." Ucapan itu justru membuat kekacauan abadi semakin bingung. Dia mengenal Souyen dengan cukup baik. Setiap kali Souyen berkata bahwa dia ingin meminta maaf, biasanya akan ada sesuatu yang cukup besar terjadi. Namun sebelum sempat
bertanya lebih jauh. Kekacauan abadi mengingat sesuatu. Oh iya, aku baru saja menerima kabar dari ayahku. Mendengarkan nada suaranya berubah serius, langkah kaki dari Xiaoyan pun langsung terhenti. Kabar apa? Kekacauan abadi menarik napas panjang. Ayah bilang bahwa orang-orang dari Balai Pil sedang bersiap untuk berperang melawan klan Xiao milikmu. Kalimat ini bagaikan petir yang menyambar di siang bodong. Tubuh Xiaoyan membeku, tatapan matanya berubah tajam. Apa? Jadi mereka sudah mulai melakukan pergerakan. Xiaoyan sebenarnya memang sudah lama mengetahui bahwa bentrokan dengan Balai Pil hanyalah soal waktu saja. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa hal itu akan dimulai secepat ini. Berbagai kemungkinan langsung memenuhi pikiran dari seorang Xiaoyan. Apakah karena Danyan atau ada alasan lain? Padahal saat itu dia sengaja membiarkan Danyan hidup karena merasa waktunya belum tepat. Kalau begitu, apa yang sebenarnya memicu Balai Pil untuk mengambil keputusan sebesar ini? Dengan suara yang penuh dengan kecemasan, Xiaoyan kembali bertanya, bagaimanakah keadaan dari klan Xiao sekarang? Kekacauan abadi perlahan menggelengkan kepalanya. Belum ada pertempuran yang besar, tetapi situasinya sudah tidak baik. Balai Pil sedang merekrut sekutu di mana-mana. Dan untungnya belum ada kekuatan besar yang menyatakan dukungan secara terbuka. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan semakin mempercepat langkahnya. Sekarang dia hanya memiliki satu tujuan, menyelesaikan pembangunan kembali dari tubuh Nan Erming. Setelah itu dia harus segera pulang. Klan Xiao membutuhkan dirinya. Di belakang Xiaoyan, kekacauan abadi kemudian kembali berteriak, saudara Xiaoyan, kau tadi bilang ingin meminta maaf, sebenarnya apa yang kau lakukan? Xiaoyan bahkan tidak berhenti, sambil terus berjalan menuju batu konsepsi ilahi yang merupakan gunung batu hitam. Xiaoyan menjawab singkat, sebenarnya aku mengambil roh hantu milik klan binatang iblis. Sesaat kemudian kekacauan abadi hanya bisa berdiri terpaku. Apa? Dia menoleh ke arah Wu Hong'er dengan wajah yang benar-benar bingung. Aku tidak salah dengarkan, Hong'er? Apakah dia tadi bilang mengambil roh hantu? Wu Hong'er menganggukkan kepalanya pelan. Benar, sepertinya aku yang mendengarkan seperti itu. Kekacauan abadi langsung memegang kepalanya. Itu kan salah satu dari 3 keajaiban dunia. Orang ini benar-benar seperti perompak. Namun beberapa detik kemudian dia malah tertawa kecil. Kalau begitu nanti aku harus membalasnya. Minimal aku harus mengambil sesuatu dari dalam klan Xiao. Meskipun begitu, dia tahu semua ini hanyalah sebuah candaan. Tanpa Xiaoyan, Nan Erming mungkin tidak akan pernah bisa hidup kembali. Tak lama kemudian mereka bertiga telah tiba di depan batu konsepsi ilahi. Di dalam batu raksasa itu, jiwa dari seorang Nan Erming masih melayang dengan tenang. Cahayanya kini jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika melihat Xiaoyan datang, Raja Sisik Naga yang juga terdiam di dalam batu konsepsi ilahi pun langsung tersenyum lebar. Anak muda, akhirnya kau kembali. Apakah kau berhasil menemukan cara membangunkan kami? Xiaoyan mengangkat roh kebijaksanaan kuno yang berada di tangannya. Iya, semuanya sudah siap dan aku akan memulai sekarang juga. Raja Sisik Naga memandangi roh hantu berbentuk otak transparan dengan listrik di dalamnya. Dia penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi itulah roh hantu, luar biasa. Namun beberapa saat kemudian dia mengernyitkan dahinya. Tunggu dulu, kalau hanya ada satu roh hantu, bagaimana mungkin bisa membentuk 2 tubuh? Pertanyaan itu membuat Xiaoyan terdiam. Inilah bagian tersulit. Dia menarik nafas panjang sebelum akhirnya berkata, senior, ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Suasana mendadak menjadi hening. Xiaoyan menatap Raja Sisik Naga dengan serius. Senior tentu tahu kan, jiwa Anda sudah tidak utuh lagi. Raja Sisik Naga mengangguk perlahan. Aku tahu, sudah terlalu lama sebagian jiwaku telah menghilang. Xiaoyan kembali menoleh pada Nan Erming. Keadaannya juga sama, jiwanya juga tidak lengkap. Kalau mengikuti metode biasa, maka kalian berdua tidak akan bisa mendapatkan tubuh yang baru. Ucapan itu membuat Raja Sisik Naga terdiam. Beberapa saat kemudian dia mulai memahami maksud dari Xiaoyan. Apakah kau ingin mengatakan bahwa kita harus menjadi satu? Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya pelan. Itulah satu-satunya cara. 1 tubuh dengan 2 jiwa.
yang saling melengkapi. Barulah syarat jiwa sempurna akan bisa terpenuhi. Ruang di dalam batu konsepsi ilahi kembali sunyi. Raja Sisik Naga memandang tubuh jiwa dari Nan Erming cukup lama. Tatapannya sulit ditebak. Di satu sisi, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan tubuh yang telah lama diimpikannya. Namun di sisi lain, itu berarti dia juga harus berbagi keberadaan dengan jiwa orang lain. Pilihan ini bukanlah keputusan yang mudah. Sedangkan Soyen hanya bisa menunggu karena keputusan Raja Sisik Naga akan menentukan apakah Nan Erming bisa kembali hidup atau selamanya tetap menjadi jiwa yang terkurung di dalam batu konsepsi ilahi ini. Keheningan benar-benar terjadi di hadapan Soyen. Raja Sisik Naga masih tampak ragu meskipun kesempatan untuk mendapatkan tubuh baru akhirnya datang. Kenyataan bahwa dia harus berbagi tubuh dengan Nan Erming membuat harga dirinya sedikit terusik. Dengan nada berat, dia kemudian mengatakan, "Bagaimanapun juga aku ini adalah Raja Sisik Naga. Meskipun darah nagaku tidak murni, aku bahkan merasa diriku lebih kuat daripada naga sejati. Dan sekarang kau memintaku berbagi tubuh dengan seorang manusia?" Dia menengus pelan. "Apakah kau tak punya cara lain?" Soyen sudah menduga reaksi seperti itu. Dia tetap berdiri dengan tenang, lalu menjawab dengan nada yang tegas, "Senior, maafkan aku harus berkata terus terang, tetapi saat ini Anda tidak punya pilihan lain." Kalimat ini membuat Raja Sisik Naga terdiam. Soyen pun melanjutkan ucapannya, "Aku tahu Anda mampu melenyapkan kami semuanya di dalam tempat ini. Namun Anda juga tahu, setelah menunggu selama ratusan ribu tahun, aku mungkin adalah satu-satunya orang yang mampu membantu Anda kembali terlahir di dalam dunia ini. Kalau aku mati sekarang, mungkin akan ada orang lain yang datang di masa depan. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa orang itu mampu melakukan seperti apa yang aku lakukan?" Ucapan dari seorang Soyen menghantam tepat pada hati Raja Sisik Naga. Selama ratusan ribu tahun dia hanya bisa terperangkap di dalam batu konsepsi ilahi, tidak mampu keluar, tidak mampu melihat dunia. Sedikit demi sedikit jiwanya terkikis oleh waktu. Soyen kembali berkata, "Apakah senior ingin terus menjadi batu yang dipajang seperti fosil, menunggu sampai jiwamu benar-benar lenyap?" Raja Sisik Naga pun bergidik, membayangkan dirinya membatu selamanya jauh lebih mengerikan daripada berbagi tubuh dengan orang lain. Setelah terdiam cukup lama, dia menghela nafas. "Baiklah, aku setuju." Mendengarkan jawaban itu, Soyen akhirnya tersenyum dengan lega. "Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga." Tanpa membuang banyak waktu, Soyen segera menjalankan resep kuno peninggalan Kaisar Iblis Tua. Langkah pertama, menyatukan dua jiwa yang sama-sama tidak sempurna. Soyen mengangkat kedua tangannya. Cahaya jiwa memenuhi seluruh batu konsepsi ilahi. Perlahan, roh dari Raja Sisik Naga terpisah dari tubuh batunya itu. Seekor naga hitam raksasa melayang di udara, mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh tempat ini. Di bawahnya, Nan Erming, jiwanya tampak sangat kecil dan juga lemah. Perbandingannya bagaikan seekor semut di hadapan naga kuno. Soyen mengangkat jarinya dan kemudian seberkas api surgawi berwarna merah melesat masuk ke dalam jiwa dari Nan Erming. Mulai, Raja Sisik Naga pun langsung berubah menjadi cahaya hitam yang kemudian menyatu ke dalam tubuh jiwa dari Nan Erming. Sesaat kemudian tubuh jiwa dari Nan Erming memancarkan cahaya yang sangat terang. Perubahan pun mulai terjadi. Dua tanduk naga perlahan tumbuh di kepalanya. Sisik-sisik hitam mulai muncul di sepanjang tangannya, dan kemudian sebuah ekor naga terbentuk di belakang tubuhnya. Aura dari jiwa Nan Erming yang tadinya lemah kini berubah menjadi jauh lebih kokoh. Soyen menganggukkan kepalanya dengan puas. "Sekarang giliranmu." Soyen mengangkat roh hantu kebijaksanaan kuno. Makhluk spiritual ini tampak sangat enggan. Namun ketika Soyen memancarkan aura dari roh hantu dunia bawah yang berada di dalam tubuhnya, roh hantu kebijaksanaan kuno pun langsung gemetar ketakutan. Karena tak punya pilihan lain, dia kemudian berubah menjadi bola cahaya biru yang perlahan melayang di atas kepala dari jiwa gabungan Nan Erming dan juga Raja Sisik Naga. Sinar demi sinar energi mulai mengalir turun. Jiwa dari Nan Erming dan juga jiwa dari Raja Sisik Naga perlahan
menjadi semakin utuh. Melihat semuanya berjalan dengan lancar, Zhou Yan membuka matanya. Kini sudah saatnya membentuk tubuh fisik. Api surgawi langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap saja kobaran api merah telah memenuhi ruang di dalam batu konsepsi ilahi ini. Dengan batu konsepsi ilahi sebagai tungku, aku akan menempa tubuh yang tak mudah dihancurkan. Api teratai berwarna merah perlahan melayang menuju batu konsepsi ilahi, dan kemudian sebelum mulai melelehkannya, Zhou Yan terlebih dahulu membentuk perisai dari segel roh di tempat sekeliling. Dia tidak ingin panas dari api surgawinya melukai ikan iblis perut raksasa seperti sebelumnya. Begitu semuanya telah siap, api teratai berwarna merah telah langsung menyelimuti batu konsepsi ilahi. Perlahan permukaan dari batu hitam ini pun tiba-tiba mencair, energi hitam pekat mengalir keluar lalu masuk ke dalam tubuh dari jiwa Nan Erming. Di hadapan semua orang, tubuh baru mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Tulang, otot, pembuluh darah, kulit, semuanya muncul perlahan. Seolah-olah seseorang pemahat sedang menciptakan mahakarya agungnya. Raja Sisik Naga tak mampu menyembunyikan kegembiraan. Benar-benar berhasil. Aku benar-benar akan memiliki tubuh fisik lagi. Saat tubuh itu semakin sempurna, wajah dari seorang Nan Erming juga telah mulai terlihat dengan jelas. Namun ada satu perbedaan. Salah satu dari mata Nan Erming tetaplah mata manusia biasa, tetapi mata yang satunya berubah menjadi pupil mata sebening berlian. Itu adalah mata dari Raja Sisik Naga. Aura yang terpancar dari dalam tubuh Nan Erming jauh lebih agung jika dibandingkan sebelumnya. Melihat hasil itu, Zhou Yan akhirnya menghembuskan napas panjangnya. Berhasil! Dia tersenyum puas, bahkan dirinya hampir tidak percaya. Semua syarat yang awalnya tampak mustahil, batu konsepsi ilahi, roh hantu kebijaksanaan kuno, dan dua jiwa yang saling melengkapi menjadi satu. Semuanya berkumpul di dalam tempat ini. Sekarang tinggal menunggu waktu saja hingga Nan Erming kembali mendapatkan kesadarannya. Dan ketika saat itu tiba, maka dunia ini akan menyaksikan kelahiran seorang pejuang baru dengan kekuatan yang bahkan melampaui bayangan dari siapapun. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah kekuatan dari seorang Nan Erming? Karena saat ini jiwanya telah bergabung dengan jiwa Raja Sisik Naga yang berasal dari zaman kuno. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.